Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenalkan, saya Sri Mutiara dari Program Studi Akuntansi S1 Kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai tugas 4 dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Langsung saja. Lingkungan dan budaya organisasi. Mata kuliah pengantar manajemen. Baik, kita akan beralih pada soal yang pertama, yaitu bagaimana lingkungan organisasi dapat mempengaruhi manajemen. Lingkungan organisasi adalah sebuah elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Dalam lingkungan organisasi terdapat dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan dapat mempengaruhi manajemen karena dalam lingkungan organisasi, setiap koordinator memiliki tugas masing-masing sehingga akan memudahkan konsep manajemen dalam ekonomi. Selanjutnya, yaitu soal yang kedua. Apa sajakah yang termasuk lingkungan mikro dari perusahaan? Lingkungan mikro dari perusahaan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, yaitu pelanggan atau customer. Peran pelanggan bagi keberlangsungan sebuah usaha sangat penting. Manajemen hubungan pelanggan yang baik bahkan dapat menghantarkan perusahaan menuju kesuksesan. Kemudian yang kedua yaitu pesaing atau competitor. Pesaing bisa didefinisikan sebagai pengusaha lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemasok atau supplier. Pemasok adalah mitra penting bagi setiap perusahaan. Saat ini, konsumen semakin mengharapkan agar rantai pasokan perusahaan berpegang pada kode etik yang sama. Partner strategi atau strategi partner. Strategi partner adalah hubungan kerjasama dengan bisnis atau perusahaan lain, di mana kedua pihak ini setuju untuk saling support dalam mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, soal yang ketiga. Bagaimana faktor internasional dapat mempengaruhi manajemen? Faktor internasional dapat mempengaruhi manajemen internasional karena banyaknya modal yang berasal dari luar negeri, atau dengan kata lain, banyaknya investor yang menanamkan modal di perusahaan dalam negeri, sehingga faktor internasional berpengaruh terhadap manajemen. Selanjutnya, yaitu soal yang keempat. Bagaimana peran pemilik perusahaan dalam manajemen? Tugas para eksekutif dan pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar menjadi lebih baik ke depannya, yaitu dengan bekerja sama, menjalankan perusahaan dengan cara berbagi dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen perusahaan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, apa yang dimaksud budaya organisasi? Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya.
Itulah pemaparan presentasi dari saya mengenai tugas 4, yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya, dan maaf jika terjadi banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.